Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera langsung mulai saja untuk mempersingkat ya, Mas ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di teman-teman kelas. Mas Ferdi, ini mahasiswa kebanyakan ini adalah mahasiswa-mahasiswi semester awal, Mas. Mahasiswa semester 1, semester 3 gitu ya. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya sampaikan ke teman-teman, kita sangat beruntung sekali bisa berbagi, bisa sharing gitu ya, bisa bertemu secara virtual dengan Mas Ferdi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya perkenalkan Mas Ferdi dulu ya, mungkin secara singkat. Mas Ferdi ini adalah mahasiswa S3 Mas ya, sedang berjuang di disertasi. Alhamdulillah sekarang beliau memiliki kesempatan itu dan kita sangat antusias sekali mendengar cerita-cerita dari Mas Ferdi ini. Saya pertama kali ketemu Mas Ferdi itu di Brawijaya, Malang, ketika kita sama-sama menempuh program studi pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Politik di Brawijaya. Sekalian kita menyambung kembali lah, merajut kembali silaturahim dengan Mas Ferdi. Setelah cukup lama kita tidak ketemu. Nah, kebetulan alhamdulillah kita bisa ketemunya di forum yang insya Allah bermanfaat ini. Yang pertama, kemudian selamat datang saya ucapkan ke teman-teman mahasiswa, mahasiswi, para stakeholder yang kemudian berkesempatan hadir di pagi ini. Perkuliahan kita mungkin akan singkat saja, Mas G. Mungkin kita desain untuk 30 sampai 45 menit mungkin. Setelah itu kita akan berdiskusi mungkin dengan teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Nah, untuk pertanyaan dan lain-lainnya nanti Gi boleh silakan ditulis di kolom chat saja. Saya itu mungkin ya perkenalan singkat tentang Mas Ferdi. Kemudian dengan tema kita ini memikirkan ulang masa depan ilmu komunikasi Indonesia. Artinya konteks berpikir kita coba kita tingkatkan melaju sedikit ke level nasional begitu, Mas. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin nanti akan disinggung sedikit konvergensi media mungkin. Kemudian nanti akan saya tambahkan sedikit mengenai mungkin sejarah perkembangan ilmu komunikasi kontekstual secara konteks hari ini dan masa depan. Begitu kira-kira Mas, mungkin langsung saja Mas Ferdi untuk mengambil tempat diskusinya. Monggo Mas, silakan. Baik, apakah bisa izin share screen Mas Ori untuk di bagian materi Ferdi ini? Saya izin share screen. Boleh Mas, monggo. Oh, masih disable ya? Mungkin perlu dijadikan co-host untuk materi Ferdi yang akun materi Ferdi, Mas Ori. Oke, akun materi Ferdi ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kebanggaan teman-teman semuanya atau kita semuanya, Mas Syukron Ansori atau akrab dipanggil Mas Ori. Kami dulu berjuang bersama di Universitas Brawijaya, kemudian sekarang kami ya menebar ke kampus-kampus yang lain untuk kemudian berbagi ilmu, meneruskan perjuangan komunikasi. Mas Ori sekarang di Universitas Teknologi Sumbawa berjuang di sana dan tentunya teman-teman di situ, dan saya juga berjuang di tempat yang lain baik di UI, di Universitas Brawijaya untuk mengembangkan komunikasi. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, salam kenal dan salam sehat selalu. Baik, saya izin share screen, mungkin nanti kita akan diskusi santai, ringan, karena kalau diskusinya berat itu
dianggap kayak kuliah gitu. Jadi kita mungkin lebih ringan, kalau kuliah itu biar jatahnya Pak Ori gitu. Kalau saya mungkin kita sharing berbagi pengalaman apa yang sebenarnya bisa kita jadikan pertimbangan untuk kemudian ke depan ini kita bisa saling sharing bersama. Sebentar. Tadi teman-teman ini semester berapa? Semua semester 3, 1? Dominan yang semester awal, Pak. 1, Pak. Semester 1, oke. Slide-nya sudah masuk ya? Sudah. Oke, semoga sudah masuk. Jadi kita sharing-sharing bersama, memikirkan kembali masa depan ilmu komunikasi di Indonesia. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Yang pertama tentunya kenapa teman-teman memilih jurusan ilmu komunikasi? Ini kan pertanyaan mendasar gitu ya. Jadi ada banyak jurusan-jurusan yang lain yang mungkin secara keilmuan lebih populer atau mungkin lebih mapan gitu ya, karena kita kalau kecil dulu kalau ditanya orang tua, ditanya teman, ditanya saudara selalu punya cita-cita ingin jadi apa, kan salah satunya ingin jadi dokter. Mungkin fakultas kedokteran akan menjadi salah satu pilihan utama menentukan masa depan karir kita. Tapi ternyata kedokteran juga ada yang berminat ke sana, jurusan-jurusan yang lain juga ada ke sana. Ada yang suatu saat ingin jadi ekonom, ingin jadi paham ekonomi dunia yang luar biasa, maka dia masuk jurusan ekonomi. Kalau ada yang ingin kemudian ahli di dalam aspek terkait dengan bahan-bahan kimia, itu kemarin ada juga yang masuk dunia farmasi ataupun kimia itu sendiri. Ada yang kemudian ahli di bidang kepingin jadi lawyer yang handal, lawyer yang kemudian hebat bisa memenangkan perkara, mereka akhirnya masuk jalur hukum atau di fakultas hukum. Maka pertanyaan sederhananya ke teman-teman, kenapa teman-teman ingin masuk jurusan komunikasi? Gitu. Mungkin ada 1-2 yang ingin menjawab. Kira-kira kenapa di benak kalian itu, ya, apakah misalnya gini, apakah masuk jurusan komunikasi ya karena ya Pak, karena atau keterimanya di sini ya, saya masuki aja barangkali cocok. Nanti kalau sudah cocok kan mungkin seret gitu. Kan biasanya kalau menjalin hubungan kan gitu. Awalnya mungkin nggak cocok, coba jalani dulu, akhirnya cocok gitu kan. Itu mungkin gimana kira-kira? Saya ingin bertanya dulu. Gimana kira-kira kenapa milih jurusan komunikasi? Apa ini insidental atau kecelakaan berkarir atau memang itu yang tersedia? Gimana? Silahkan 1-2 mahasiswa mungkin. Memang keinginan, Pak. Silakan. Keinginan. Kenapa? Memang keinginan karena merasa di situ ada passion-nya. Iya, berarti kalau sudah keinginan, sudah tahu tentang komunikasi itu tentang apa? Kalau sudah menginginkan di situ. Berarti siapa ini? Tadi siapa yang berpendapat? Sagita, Pak. Iya, Sagita. Silakan. Kira-kira Sagita kalau sudah menginginkan, merasa punya passion di situ, apa yang melatari punya keinginan di situ, Sagita? Yang mendasari kenapa sih memilih ilmu komunikasi? Karena menurut saya sendiri itu ilmu komunikasi itu ilmu yang akan digunakan sepanjang masa gitu. Ilmu yang tidak akan ada habisnya gitu, selalu digunakan sepanjang masa. Juga menurut saya ilmu komunikasi itu banyak sekali ilmu-ilmu lain yang bersumber dari ilmu komunikasi. Contohnya kayak kita mau belajar public speaking, tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kita mau belajar PR, public relation, kita harus punya ilmu komunikasi yang baik. Nah, karena banyak sekali ilmu-ilmu penting yang bersumber dari ilmu komunikasi, jadi saya memilih ilmu komunikasi untuk saya tempuh di jenjang kuliah ini. Ya, pertanyaan berikutnya adalah tadi Sagita bilang terkait dengan passion. Maka karir atau masa depan apa yang Sagita impikan kalau masuk di komunikasi? Apakah masa depannya nanti
ya saya karena passionnya ini masuk di sini mungkin nanti akan masa depannya lebih baik. Gimana kira-kira? Kalau pribadi saya lebih ingin kayak menjadi public speaking ataupun apa ya, jurnalis gitu, kayak semacam itu, kayak yang memang bergerak pada bidang ilmu komunikasinya, di bidang komunikasi secara media ataupun bukan media, begitu Pak gambarannya. Oke, ada satu lagi yang ingin sharing. Tadi siapa? Ada lagi yang ingin berpendapat kenapa masuk komunikasi? Atau ada yang bilang misalnya gini, masuk komunikasi karena ikut-ikutan Pak. Karena teman saya waktu dari SMA itu banyak yang rombongan ke komunikasi. Gimana kalau akhirnya masuk komunikasi biar nanti bisa arisan bareng-bareng gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi daripada nanti masuk kuliah nggak ada temennya, mending kita masuk yang bareng-bareng gitu. Jadi direncanakan sejak awal. Kalian mau masuk apa? Komunikasi yuk, kayaknya seru tuh, masuk semua gitu. Ada yang kayak gitu? Ya mungkin sambil kita ulas nanti. Jadi gini teman-teman. Ada? Sorry, silakan. Siapa? Alhamdulillah tidak ada ya Pak, yang seperti yang Bapak katakan tadi, yang kalau ikut-ikutan Tidak itu. ada ya? Ya tidak ada. Kalau siapa ini, sorry? Ini Destian Cahyani. Destia ya panggilannya, siapa? Oke, Destia, Destian. apa alasannya Panggil masuk aja Destian. komunikasi? Kalau kita tadi karena passion komunikasi, public speaking. Saya sih melihat dari potensi diri saya ya Pak. Saya mungkin mencondong ke ilmu komunikasi menurut saya. Bakat saya Pak. Itu menurut saya. Oke, jadi kata kuncinya saya ingin menyimpulkan bahwa dari Sagita maupun Destia ini mungkin representasi dari teman-teman semua, bahwa teman-teman merasa punya passion, merasa punya bakat, merasa punya kemampuan di bidang komunikasi sehingga masuk. Tapi kalau kita sering disindir oleh ilmu lain, ngapain kalian masuk jurusan ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi sekedar ilmu ngomong saja kok masih perlu dipelajari, kan gitu. Jadi ilmu sekedar ilmu ngomong, public speaking itu ujungnya apa? Salah satunya bicara, gitu kan? Ngapain kalau cuma sekedar bicara masuk ke kuliah gitu? Bisa kita belajar sendiri secara praktis gitu. Makanya akhirnya kemudian ilmu komunikasi seringkali hanya dipandang sebagai ilmu atau istilahnya sesuatu yang sifatnya praktis, teman-teman. Berkaitan dengan public speaking, berkaitan dengan misalnya tadi kalian kemampuan untuk berbicara, berkaitan dengan bagaimana kalian mempengaruhi orang, berkaitan dengan bagaimana kalian biar marketingnya bisa kuat, hanya di level itu. Maka saya di kesempatan ini diberikan kesempatan tentunya Pak Ori tadi, Mas Ori, maka kita perlu pikirkan kembali masa depan ilmu komunikasi Indonesia. Karena nanti saya khawatir ekspektasi kalian itu kalau kalian sudah lulus tidak terjadi gitu teman. Jadi kalian nanti tetap waktu setelah selesai kuliah ternyata kok ilmu komunikasi cuma gini aja. Oh kok ternyata ilmu komunikasi ini tidak sesuai ekspektasi saya. Orang kedokteran sudah pasti setelah lulus dia jadi dokter, teman-teman. Dia bisa buka praktek kalau meneruskan ininya ya. Mungkin ada masa tambahan profesi itu dia bisa jadi dokter. Tapi pertanyaannya, teman-teman apakah bisa menggaransi kalian bisa menjadi ahli komunikasi, menjadi public speaker? Kan belum tentu gitu. Makanya saya ingin di awal ingin bukan memberikan pesimisme, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir bersama, apakah kita tidak salah jalur nih? Apakah kita nanti kalau menyampaikan ke ilmu yang lain itu bisa, bahwa kita itu memang betul-betul berpotensi. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ori, ini mungkin untuk memotivasi teman-teman saja. Kita tentunya perlu semangat untuk studi ya, salah satunya adalah dengan menambah pengetahuan. Jadi saya dulu S1 di Brawijaya, S2, alhamdulillah terus sambung ya sampai hari ini untuk melakukan studi. Ternyata studi itu nggak ada habisnya juga, sampai sekarang pun kita sekolah gitu. Bahkan banyak teman-teman saya yang sekarang sudah bekerja di beberapa perusahaan, ada yang sampai jadi CEO atau apa, itu tanya, hidup kok untuk sekolah? Iya, karena saya punya prinsip bahwa
ada bedanya antara harta dengan ilmu. Itu kalau kita mengacu pada Ali bin Abi Thalib, katanya kalau harta itu manusianya atau orang yang punya yang harus menjaga, tapi kalau ilmu itu ilmunya itu yang menjaga yang punya. Itu katanya. Jadi kita belajar di sini. Jadi oke, ini beberapa aktivitas. Jadi saya juga aktif di sebagai peneliti dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan beasiswa untuk melanjutkan S3 dari Kemendikbud. Oke, saya awali ini kalau teman-teman juga ingin mengakses, saya juga concern menulis tentang komunikasi politik, komunikasi tentang komunikasi keindonesiaan, itu ada di beberapa kan mungkin baik tulisan populer di media massa maupun di tulisan jurnal. Oke, saya mulai dari sini teman-teman. Walaupun teman-teman masih semester awal, tapi ini penting sebagai dasar kita terkait dengan apa sebenarnya jejak ilmu komunikasi itu. Ada sebuah buku yang menarik teman-teman, nanti teman-teman bisa pelajari, ini bisa diakses di internet, tulisan dari Christopher Simpson, gitu ya. Judulnya sangat menarik, tulisan dari buku ini, Science of Coercion, Communication Research and Psychological Warfare, itu tahun 1945 sampai 1960, gitu ya, 45 until 60. Jadi bagaimana sebenarnya komunikasi itu dipotret menjadi bagian dari dalam tanda kutip pengetahuan atau ilmu yang itu coercion, yang sifatnya itu digunakan untuk aktivitas-aktivitas paksaan, aktivitas-aktivitas propaganda, aktivitas-aktivitas perperangan. Itu sejarah komunikasi di dalam rumusan teori-teori yang selama ini banyak kita pelajari. Jadi teori komunikasi awalnya itu justru banyak digunakan oleh kalangan-kalangan penguasa untuk melakukan praktek-praktek dalam tanda kutip propaganda itu tadi teman-teman. Nah ini dipotret. Jadi ilmu komunikasi itu justru bukan ilmu yang ramah dalam hal ini ya, dalam potret awal ya, bukan ilmu yang ramah terhadap kemanusiaan, bukan ilmu yang baik gitu ya, kasarannya ke sana. Tapi justru dianggap ilmu yang kasar, ilmu yang membunuh manusia secara soft power gitu, karena kemampuan mempengaruhi itu tadi, memanipulasi pesan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sering bicara bagaimana tentang komunikasi itu sering dikaitkan dengan kalau mungkin semester-semester awal, komunikasi itu apa? Dikaitkan selalu dengan who says what in which channel to whom with what effect gitu kan. Ada komunikatornya, ada pesan, nanti ada efeknya gitu ya. Kurang lebih ke sana nanti biasanya. Jadi itu kemudian bagaimana komunikator harus punya kekuatan pesan yang bagus agar mempengaruhi audiens, mempengaruhi komunikannya sehingga efeknya bisa terpengaruh gitu ya. Itu kecenderungan ke sana. Itu yang kemudian dipotret oleh Christopher Simpson ini, bahwa komunikasi itu dalam tanda kutip ilmu yang jahat gitu. Ilmu yang apa istilahnya kurang baik teman-teman. Karena apa? Digunakan untuk strategi-strategi memanipulasi agenda-agenda itu tadi untuk agar kekuasaannya tetap bisa terlegitimasi. Oke ya. Kemudian sebenarnya gimana sih komunikasi secara keilmuan itu berkembang gitu ya. Kita bisa belajar dari beberapa referensi, misalnya kita salah satu tokoh yang paling utama kalian nanti bisa pelajari, ada namanya tokoh Wilbur Schramm misalkan ya. Tokoh Wilbur Schramm ini salah satu orang yang melembagakan atau tokoh pertama yang melembagakan komunikasi sebagai disiplin ilmu gitu. Pertanyaannya kan gini, apakah kemudian Schramm juga latar belakangnya secara khusus komunikasi? Tentu juga tidak. Maka komunikasi itu di sini disebut yang namanya oase di padang pasir, teman-teman. Oase itu kan gini, seperti komunikasi awalnya itu dianggap sebagai hanya tempat mampir, teman-teman. Jadi ada namanya Harold Laswell, beliau orang dari politik, ingin mengembangkan komunikasi, akhirnya memberikan rumusan-rumusan terkait komunikasi. Tapi beliau tetap dari disiplin politik, itu Harold Laswell. Ada lagi nama tokoh namanya misalkan Paul Lazarsfeld, beliau dari sosiologi, kemudian dia juga ingin mengembangkan komunikasi. Terus kemudian ada Kurt Lewin, ya, ada tokoh Kurt Lewin, ada tokoh lagi namanya Karl Hofland, beliau dari psikologi teman-teman. Jadi psikologi mengembangkan komunikasi. Maka kalian jangan GR, kalian jangan sombong kalau ilmu kalian itu, ilmu kita semua ini lahir dari banyak rahim teman-teman. Kita nggak tahu bapaknya ini siapa gitu ya, karena ibu kandungnya banyak gitu. Jadi ibunya banyak,
kita nggak tahu bapaknya dari mana. Ternyata kita dilahirkan karena aktivitas urunan gitu ya, aktivitas kolaborasi kurang lebih gitu ya, dari orang psikologi, orang politik, sosiologi, bahkan Scrum itu sering aktivitasnya terkait dengan model-model komunikasi berkaitan dengan matematika, ada tokoh-tokoh yang lain tuh sangat sifatnya berbasis statistik juga. Jadi maka kita tidak boleh sombong bahwa komunikasi hanya sekedar public speaking. Tidak itu teman-teman. Dari awal dulu komunikasi justru dilatari banyak background itu. Karena secara keilmuan komunikasi itu berkembang di sekitar abad 19 gitu ya. Di abad 19, 1940-an, kemudian 50-an berkembang. Itu kemudian akhirnya kontribusi komunikasi ini banyak yang dari Amerika, teman-teman. Maka yang disebut dengan adanya banyak Amerikanisasi pengetahuan atau riset-riset komunikasi. Makanya kalau kalian belajar dari buku, kalian belajar bukunya Little John, bukunya tokoh-tokoh yang lain, semua teori itu kita impor, teman-teman. Jadi kita tidak hanya impor beras, impor sagu, atau mungkin sekarang impor gula, kita juga impor ilmu, teman-teman. Semua kita impor gitu ya. Mungkin tidak banyak di Zoro, tapi ini kita semua impor gitu kan. Jalurnya banyak ya. Jalur impornya itu banyak, tapi mungkin kita tidak terlalu meng-highlight impor ini karena memang sudah sifatnya global. Kemudian ilmu komunikasi juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan filsafat dan ilmu sosial secara umum. Kalau kita belajar nanti akhirnya ada banyak tokoh yang menolak perkembangan komunikasi dari yang sifatnya berbasis dari Amerika, teman, atau sifatnya Amerika sentris, maka banyak yang dari Eropa mengembangkan komunikasi yang lebih sifatnya kritis, gitu ya, sifatnya filsafat. Itu kemudian akhirnya banyak lahir konsep-konsep, sekarang komunikasi dikaitkan dengan teori-teori kritis, komunikasi mengkritisi agenda-agenda media, itu lahir dari mazhab-mazhab kritis bagaimana komunikasi tidak boleh sebagai bagian untuk penguasaan agenda kepentingan elit, tetapi harus bisa juga digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, gitu ya, kurang lebih kesana. Oke, kita sharing-sharing ringan saja. Ini mungkin agak berat, tapi kita agak ringan. Sekarang saya pindah ke sini. Kalian kenal dengan tokoh-tokoh ini? Kalian kenal? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Kenal. Yang paling atas, yang paling atas kiri namanya siapa? Lee Min-ho. Lee Min-ho ya, luar biasa, hafal ya. Saya kira padahal Pak Ori atau Mas Ori belum mengajarkan ini gitu ya, seperti Lee Min-ho, tapi kalian kenal ini ada tokoh Lee Min-ho gitu. Saya saja juga kalau saya perempuan pasti saya wah keren banget sih orang ini kan gitu. Tapi kita harus sembunyikan karena kita harus bersaing juga dengan Lee Min-ho kan gitu katanya Mas Ori. Oke. Yang kedua, ada tokoh yang sebelah Lee Min-ho itu siapa, teman-teman? Justin Bieber. Justin Bieber, Pak. Oke, kalian bisa nyanyi lagunya Justin Bieber? Bisa, Pak. Bisa. Ya, coba satu, coba. Bisa. Itu kan Alexis. Ya, kalian bisa kan? Ya, padahal Justin Bieber itu tidak mengajar kalian. Justin Bieber itu tidak kemudian memberikan kalian modul Bisa, Pak. PPT, kan enggak? Kenapa? Sorry, kenapa? Silakan. Kenapa? Mungkin sinyalnya Destian lagi Kenapa, teman-teman? jelek, Pak. Makanya nyampe di Destiannya lama gitu. Ngedelay gitu, Pak. Oke. Ngedelay. Ya, delay. Sorry. Oke, semoga di teman-teman yang lain tidak ya. Amin. Oke. Yang di bawahnya Lee Min-ho, Justin Bieber, di bawahnya itu siapa, teman-teman? Kelompok apa ya? Blackpink, Pak. Blackpink. Ada yang bisa nyanyi lagunya? Bisa, Pak. Gimana coba? Bisa, Pak. Gimana? Liriknya kurang lebih ada How apa? you like that? Nggak usah lah. You know like that. Ya, kurang lebih itu kan ya. Ya, luar biasa kan. Bagaimana ternyata orang-orang ini tanpa harus kemudian mengajar kalian,
hidup dengan karya-karya akademik atau kemudian memunculkan produk-produk tulisan, buku atau apapun, mereka luar biasa powerful, kalian kenal, bahkan mereka tentu tidak sejak lama, mereka kan tidak sejak era kolonial kemudian mengenalkan ke kalian, tapi baru saja, tapi kalian sudah sebegitu kuat ada di benak, bahkan hafal lagunya, seperti halnya kalian mungkin hafal dengan lagu-lagu yang sering diputar di chart-chart tangga lagu gitu ya. Sekarang kalau kalian dengan tokoh ini semua kenal, maka karena kita sekarang di ilmu komunikasi, saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah kalian kenal dengan tokoh-tokoh ini? Kenal? Yang paling kiri itu ada namanya siapa? Iya Pak, Yang kenal. paling kiri lagi. Dikenal di media. Siapa? Yang paling kiri. Tapi jangan yang Adinegoro ya, yang Adinegoro di situ pasti ada tulisannya Adinegoro pasti tahu. Itu salah satu clue-nya. Tapi yang lain, ini misalkan ini dulu, ini siapa? Yang saya kasih kursor ini, namanya siapa? Kalau kalian ada yang betul semua jawab, nanti minta hadiah sama Pak Ori gitu ya, nilainya diangkat, ditingkatkan gitu. Oke, ini satu siapa? Ya, tidak secepat Mirip tadi Pak itu, Rizal tidak Ramli. secepat Justin Bieber. Rizal Ramli, oke, kita simpan dulu namanya ya. Ini Rizal Ramli, oke. Ini siapa? Ibu Siapa? Susi, Susi Pak. Pujiastuti? Iya. Susi, oke, kita simpan dulu namanya. Oke, Susi. Ini siapa yang bawa ini? Oke, belum. Kita tinggal dulu. Ini siapa? Ya, agak lama juga. Oke, ini paling kanan saja. Ini siapa? Anda tokoh ini. Itu pahlawan. Ada yang kenal? Kanan yang paling kanan itu? Yang ini, atas sama yang bawah. Siapa? Yang atas kalau nggak salah Patimura, Pak. Kalau yang atas sebelah kanan Patimura, itu kalau nggak oke. salah namanya Patimura. Oke, yang atas Tirto Patimura. Adi. Yang bawah? Yang bawah? Kurang. Oh, siapa ya? Kalau yang atas sebelah kanan itu Ya, oke. Tirto Adi Suryo, Pak. Ya, oke. Oke, Tirto. Yang bawah, bawahnya Tirto? Buya Hamka. Oke, ada yang jawab Sulaiman tadi Buya Hamka. Oke. Jadi dari semua nama ini, ternyata kita tidak secepat Blackpink, tidak secepat mengingat namanya Justin Bieber, tidak secepat mengingat namanya tadi misalnya Lee Min Ho. Nah, itu ya. Ternyata kita hampir, kalau mungkin Pak Ori ngasih penilaian, kalau ini ada penilaian secara khusus, ini mungkin dari sekian semua tokoh yang betul satu gitu ya, atau mungkin dua gitu. Maka yang cuma betul 2 nilainya 20 kalau dari 100 gitu kan. Nah, gitu. Salah 8 gitu ya. Atau akhirnya maka tentu pertanyaannya, kita belajar komunikasi itu dari mana asalnya? Kemudian kok tiba-tiba kita punya keinginan belajar komunikasi? Kok bukan dengan ini orang-orang yang menginspirasi atau istilahnya mengawali komunikasi. Ini tidak menjadi rujukan kita, tidak secepat bagaimana Blackpink tadi dengan narasi lagunya, dengan Justin Bieber, dengan baby-baby-nya tadi teman-teman sampai apal part-partnya gitu ya, sampai tokoh-tokoh yang lain termasuk juga Lee Min Ho. Ini ada tokoh yang namanya, ya ini perlu teman-teman ingat karena kalau kita di komunikasi tidak mengenal ini tentunya juga perlu kita pelajari kembali bagaimana ternyata sejarah komunikasi berangkat dari tokoh-tokoh ini. Pertama itu bukan Rizal Ramli di situ. Kalau Rizal Ramli kita nanti jadi ekonom gitu ya. Nanti kalian jadi yang pertama di sisi kiri atas pakai kacamata itu namanya Profesor Doktor atau istilahnya mungkin dikenal dengan Alwi Dahlan gitu ya. MAD atau AD ya, Prof AD. Alwi Dahlan merupakan orang doktor ilmu komunikasi pertama di Indonesia. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung, doktor ilmu komunikasi pertama di Indonesia sekitar tahun 1967 itu. Jadi beliau aja yang dokter itu nggak dikenal oleh teman-teman. Makanya sekarang belum tentu dokter dikenal atau mungkin dosen dikenal gitu. Kalah sama Blackpink, nggak perlu Blackpink jadi dokter gitu ya. Makanya kalian nanti kalau bisa harus bisa nyanyi lagu seperti Blackpink cepat terkenal.
kalau jadi ilmuwan nggak terkenal gitu. Oke, yang kedua ada tokoh namanya yang kanan itu bukan Susi teman-teman. Kalau Bu Susi kita diajari tentang bagaimana mengelola teknik perikanan dan kelautan, gitu ya. Di sebelah kanan itu ada namanya Profesor atau istilahnya Bu Astrid Susanto, ya. Namanya beliau adalah doktor dari Jerman. Ya, karena walaupun tidak spesifik tentang ilmu komunikasi, beliau di sini salah satu pionir yang mengembangkan komunikasi di Indonesia. Kalau Pak Alwi tadi dari Amerika, doktornya, Bu Astrid ini dari Jerman, sehingga warna keilmuannya agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi bagaimana ilmu dari Amerika dan ilmu dari Jerman, gitu ya. Dari Jerman agak lebih misalnya berbasis sosial sejarah, termasuk juga dengan filsafat gitu, tetapi di Amerika basisnya lebih sifatnya kajian-kajian yang sifatnya pragmatis misalkan. Tapi ketika sudah masuk ke Indonesia, digunakan untuk kepentingan komunikasi pembangunan, banyak yang mengarah pada kepentingan pemerintah kala itu. Karena Pak Alwi ini juga menjadi Menteri Penerangan di masa zaman Presiden Orde Baru, Pak Presiden Soeharto. Kemudian kalau Bu Astrid ini, beliau juga banyak aktif di Kementerian Bappenas, gitu ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Gitu. Yang bawah ini teman-teman mungkin ini lebih dekat dengan kalian. Kalau kalian di UTS, Universitas Teknologi Sumbawa, ini ada tokoh namanya Abdul Muiz, Profesor Abdul Muiz, ya. Beliau itu merupakan guru besar di Unhas, Universitas Hasanuddin, gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai salah satu juga orang yang menguatkan kajian komunikasi. Terus yang ke kanan ini ada namanya Profesor Dedi N. Hidayat. Beliau juga dari Amerika yang mengembangkan komunikasi. Mungkin saya percepat karena ini waktunya juga terbatas, nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Ini betul tadi ada tokoh namanya Tirto. Ini yang tadi agak betul walaupun awalnya kalian sebut Patimura, ya. Kalau Patimura ada di uang kalian dulu gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini Tirto ini kenapa? Ya, kalau secara keilmuan, 4 orang ini itu minimal sebagai salah satu atau orang-orang yang mengembangkan ilmu komunikasi. Kenapa bisa disebut sudah sampai ilmu? Ya, karena mereka sudah mengembangkan kajian-kajian yang sifatnya baik teoritis maupun juga ada kajian-kajian, ada metodologinya, gitu ya. Sementara kalau kita bicara, jadi ilmu komunikasi kalau Dr. Alwi Dahlan tadi 1967 baru komunikasi itu sebagai dokter pertama, maka kalau komunikasi secara praktik itu jauh lebih lama, teman-teman. Bahkan sebelum Tirto ini kalau kita dulu zaman kolonial, zaman misalnya zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, itu kita sudah melakukan komunikasi juga, tapi secara praktik gitu kan ya. Jadi ada nama Tirto dikenal dengan orang yang misalkan mempelopori surat kabar nasional pertama di Indonesia misalkan gitu ya. Karena dianggap surat kabar Medan Priayinya itu dianggap pertama menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Itu akhirnya Tirto dianggap sebagai pioner surat kabar gitu. Kemudian yang di bawah ini ada Buya Hamka. Buya Hamka dulu punya namanya majalah Panji Masyarakat misalnya, teman-teman. Ya, jadi bahkan karena dulu politiknya kuat antara orang-orang internal dalam negeri, maka dengan koran itu digunakan sebagai sarana untuk mengkritik, teman-teman. Jadi orang-orang dulu itu ya kekuatan, kalau kalian mungkin sekarang mengkritik orang itu kan menggunakan WA, menggunakan medsos. Orang-orang dulu menggunakan ini, teman-teman, membuat surat kabar, terus membuat tulisan-tulisan kritis gitu ya. Ini ada tokoh juga yang namanya Adi Negoro gitu ya. Jadi tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang penting juga, teman-teman. Kalau Adi Negoro bahkan beliau kalau tadi Sagita ingin belajar jurnalistik, Adi Negoro ini juga belajar jurnalistik Sagita. Bahkan dia belajar jurnalistik sampai ke Belanda dulu ya, sampai ke Belanda dan Jerman, Adi Negoro gitu. Itu belajar, bahkan dia bukan asli komunikasi, lulusan Stovia gitu ya. Stovia, kita tahu bagaimana orang-orang di zaman dulu itu banyak yang sekolah di sana, elit-elit politik dulu. Jadi dulu akhirnya dia juga punya yang namanya surat kabar Pewarta Daily gitu ya. Ini tokoh Adi Negoro. Saya ingin menyimpulkan bahwa di dalam ini ternyata walaupun kita punya tujuan komunikasi Indonesia, tapi kita tidak kenal dengan orang-orang komunikasi gitu. Itu bahkan saya sendiri juga perlu mempelajari lagi siapa tokoh-tokoh komunikasi yang berkontribusi. Ini penting, teman-teman. Sebagai bagian dari kalau kita paham di pengantar komunikasi, kita harus siapa orang-orang yang mengantarkan ilmu ini kepada kita gitu. Kita harus berterima kasih ke mereka. Jadi kita bukan terima kasih ke Blackpink, kita bukan terima kasih ke
Justin Bieber gitu ya. Tidak ya, kita terima kasih ke orang-orang ini. Tapi tetap sambil belajar orang-orang ini, kalian sambil mendengarkan musiknya Justin Bieber juga boleh gitu loh maksud saya. Jadi nggak boleh. Oke. Saya kemudian masuk ke sini teman-teman. Ini saya loncati aja ya, karena kalau ada Pak atau Bang misalnya, kenapa tadi ilmu kok banyak dari Barat gitu ya? Padahal sebenarnya ilmu komunikasi itu juga banyak orang-orang yang ingin mengembangkan komunikasi secara khusus, karena komunikasi kan tidak bisa sesuai antara kok ilmu itu harus merujuk pada yang tradisi-tradisi Barat saja. Ada 2 tokoh minimal, ini nggak perlu saya jelaskan panjang, tapi minimal kalian tahu saja. Ada tokoh namanya Wimaldi Sanayake dan Yoshitaka Miki. 2 orang ini, walaupun dua-duanya ini sekolah di Amerika, teman-teman, itu loh. Orang sekolah di Amerika, tapi dia melakukan perenungan, kontemplasi, memikirkan bahwa kok ilmu kita ini kok ikut ke Barat semua ya? Kok ikut ke tradisi Amerika semua ya? Padahal kan kita dari Asia, kita dari Afrika, ada yang dari belahan-belahan yang lain. Kenapa kok harus ikut itu? Makanya mereka mengembangkan yang namanya the need for Asian atau non-Western, pendekatan Asia atau pendekatan non-Barat itu di dalam komunikasi. Itu minimal ada 2 tokoh ini. Ada kok ilmu yang sebenarnya terus kemudian kalau ada yang bertanya apa bedanya yang ilmu yang dari berkembang di Barat dengan yang di Indonesia atau di Asia? Nanti setelah ini saya jelaskan. Ini minimal ada 2 tokoh ini. Oke, saya percepat. Next, ini. Kemudian gini teman-teman. Kalau tadi kita sudah belajar tokoh-tokoh komunikasi Indonesia, kita masih belum banyak mengenal. Tadi ternyata ilmu komunikasi itu tidak hanya dari Barat ya, tetapi juga bisa dari berkembang-kembang di tradisi Asia gitu ya. Nah, maka ada sebuah buku yang menarik kita bisa pelajari bagaimana sebenarnya komunikasi itu jangan hanya dilihat sebagai ilmu public speaking, jangan itu teman-teman. Ilmu komunikasi hanya dilihat sebagai aktivitas mewartakan atau memberitakan sebuah kejadian sehingga jurnalistik, tidak hanya itu teman-teman. Ini ada buku yang menarik judulnya Communication as Culture. Katanya jadi semua budaya itu ya komunikasi gitu bahkan. Jadi semua komunikasi itu adalah aktivitas kebudayaan, bahkan seperti itu. Maka ada tokoh yang namanya misalnya John Dewey itu menyampaikan bahwa Pak Dewi, komunikasi itu apa? Katanya komunikasi itu gini jawabannya. Of all things, communication is the most wonderful katanya. Pokoknya sesuatu yang wonderful itu komunikasi katanya. Gitu katanya Pak John Dewey gitu. Jadi apapun itu kalian tidak bisa. Makanya tadi ada yang menarik juga jawaban kalian misalkan. Oh komunikasi ini ilmu yang luas Pak. Bisa ke semua. Tadi Sakita atau siapa teman-teman. Jadi ya ternyata memang betul komunikasi itu kita bisa mengisi semua. Kayak orang kedokteran hari ini butuh komunikasi. Bagaimana misalkan Pak Menteri Terawan, misalkan Pak ini virusnya mengancam corona ini, bagaimana kalian virus tadi itu bisa diinteraksikan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat paham cara menangkalnya, mencegahnya, menjauhinya kan gitu. Jadi katanya John Dewey tambah luar biasa, komunikasi itu pokoknya sesuatu yang wonderful itu komunikasi, luar biasa. Jadi nggak ada batasan. Jadi ilmu komunikasi bukan hanya who says what in which channel to whom with what effect, tapi komunikasi semua yang wonderful itu komunikasi. Gitu kan. Kalian mungkin melihat keindahan, this is komunikasi. Kalian mungkin melihat kebudayaan, ini komunikasi. Kalian mungkin melihat orang tua kalian bahagia, ini komunikasi. Komunikasi ekspresi, gitu ya, non verbal. Semua komunikasi. Landasan perspektif non-Western atau kebudayaan tadi, itu kenapa komunikasi kalian nanti, kenapa antara komunikasi di Barat dengan di Indonesia atau di Asia itu perlu banyak juga perlu dibedakan atau dilihat kembali, karena kita belum tentu teman-teman. Kalau kita tiba-tiba menggunakan teori-teori Barat, padahal konteksnya itu berbeda. Jadi komunikasi itu bukan hanya teks, tapi konteks kan gitu. Kalian sekarang di Sumbawa, itu akan berbeda dengan teman-teman atau mahasiswa yang di Jawa gitu. Konteksnya itu berbeda. Mungkin bahasanya juga akan bisa berbeda, latarnya juga bisa berbeda. Kalian mungkin menggunakan bahasa tertentu dianggap tidak sopan. Kalau kalian misalkan menggunakan bahasa itu di orang-orang Jawa misalkan gitu. Karena apa? Itu sesuai konteksnya. Maka komunikasi itu berkaitan dengan nilai, value, berkaitan dengan aspek-aspek politik gitu ya. Karena apa? Dulu di zaman Orde Baru maka kebebasan ekspresi juga dibelenggu gitu ya. Itu akar pengaruh politik mempengaruhi komunikasi kita. Dan struktur sosial. Struktur sosial itu maksudnya bahwa komunikasi itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat saling berinteraksi.
Dan sebagai penguat lagi, Indonesia itu kan mempunyai sejarah. Kalian mungkin nanti bisa cerita, Pak, di tempat saya itu ada sejarah apa, Pak, ada kebudayaan apa. Itu kalian punya cara-cara berkomunikasi sendiri, teman-teman. Ala budaya Sumbawa misalnya, ala budaya tempat kalian misalkan dilahirkan di situ. Kalian potret itu komunikasi sejarah budaya di tempat kalian itu gimana? Oh, hubungan antara siapa dengan adat, dengan kebudayaan, dengan komunikasi itu gimana? Oh, bagaimana politik-politik lokal itu gimana gitu? Atau kalian punya misalkan kegotong royongan dipotret dari komunikasi itu gimana di daerah gitu ya. Jadi kurang lebih komunikasi itu luas, kurang lebih. Tidak hanya berbicara soal dengan ilmu berbicara atau public speaking. Oke, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Ini mungkin sebagai beberapa slide penutup, karena nanti kita lebih banyak sharing saja. Kalau tadi kita sudah sharing, ternyata kita tidak banyak kenal tokoh-tokoh komunikasinya. Terus kemudian kedua, komunikasi ini banyak lahir dari negara-negara luar gitu ya, dari Amerika, dari Eropa gitu. Terus kemudian kita dikasih ilmu itu banyak impor gitu ya. Terus kemudian kita belajar ilmu komunikasi. Kita kalau tidak merujuk pada hal-hal yang barat tadi itu, kita tidak ada loh departemen komunikasi, teman-teman. Kita tidak ada loh fakultas komunikasi gitu. Makanya kemudian kita banyak menghidup dari teori-teori yang dari luar. Terus kemudian banyak tokoh setelah selesai kuliah di barat, di Amerika, di Eropa itu mengembangkan, oh kita punya cara komunikasi sendiri loh. Misalnya kalian, mungkin kalau di barat bicara saja itu sudah cukup, tapi kita mungkin di sini harus dengan kultur-kultur tertentu. Itu kan beda antara komunikasi di sana dengan yang di tempat kita, gitu loh Mas Isa. Nah, maka kita tidak cukup ternyata komunikasi hari ini berbicara tentang itu. Kita sekarang sudah diberondong oleh dunia digital. Dunia teknologi ini membanjiri kita semua, teman-teman. Makanya saya bukan memberikan pesimisme, tapi ini biar kalian mempertimbangkan. Kalian nanti kalau sudah lulus S1, itu belum tentu loh jadi seorang public speaker. Belum tentu loh jadi seorang wartawan. Kenapa? Coba saja di media sekarang. Orang wartawan saya tanya, Mbak Najwa Shihab, Mbak dulu komunikasi bukan? Bukan Mas, saya itu dulu dari Fakultas Hukum lah. Itu. Kalian kemudian terus ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Ada yang lagi bahkan dari teman saya sekarang jadi reporter di salah satu media. Saya tanya, Mbak dari mana? Oh saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Loh, kok sekarang jadi reporter? Karena saya punya passion di situ ya, gitu teman-teman. Jadi kalian mana kemudian ilmu kalian tidak bisa hanya kalian masuki. Kita sudah pada fenomena ya disruption tadi itu. Semua orang boleh memasuki dunia tadi itu. Kalian tidak boleh eksklusif. Kita harus inklusif. Kita juga bisa memasuki dunia orang lain juga bisa memasuki dunia kita. Maka kalau kita tidak siap dengan kemampuan yang terkait dengan menghadapi disrupsi teknologi ini, ya kita justru yang terisolasi dari dunia itu sendiri, teman-teman. Gitu. Misalnya, disrupsi teknologi mempengaruhi raskap perspektif dalam komunikasi. Kalau dulu mungkin komunikasi masih terbatas ya medianya, tapi sekarang komunikasi luar biasa. Kalian dengan medsos, Instagram itu punya luar biasa kekuatannya. Jadi bahkan kalian mungkin sudah jarang nonton televisi, membaca media cetak, tapi kalian sudah membaca dari aspek dunia-dunia digital, Instagram, medsos gitu kan. Ternyata berarti bahkan kalian tidak perlu jadi wartawan nanti. Kalian sekarang sudah bisa jadi istilahnya blogger. Jadi orang yang menulis berita, mewartakan sebuah kejadian itu bisa, teman-teman. Kan gitu. Perspektif dalam komunikasi akhirnya menjadi beragam. Muncul komunikasi digital, muncul new media, media baru ya. Terus kemudian mendorong teori-teori komunikasi harus sesuai dengan perubahan. Itu. Jadi teman-teman kata kuncinya kita semua harus bisa adaptif dengan perubahan ini. Jadi komunikasi itu semakin luas. Bagaimana dunia teknologi harus kita hadapi. Oke, mungkin ini sebagai data. Kita pengguna internet, pengguna medsos itu banyak sekali teman-teman. Jadi ya datanya dari We Are Social and Health Sheet misalkan menyampaikan di 2020 saja ada pengguna total populasi hampir 272 million misalkan berkaitan dengan itu orang-orang yang mengakses di bidang teknologi digital. Terus kemudian ada yang menggunakan medsos, menggunakan internet 175 juta. Itu di Indonesia loh ya, yang 175 juta itu di Indonesia konteksnya. Itu ternyata semakin lama semakin bertambah, apalagi nanti kita menghadapi yang namanya bonus demografi. Maka akan semakin banyak lagi dunia internet itu akan membanjiri kita.
Maka saya ingin menyampaikan sebagai 2 poin penutup sebelum nanti kita diskusi. Maka gini teman-teman, kita sekarang ini tidak bisa linear itu teman-teman. Jadi hanya sekedar linear, habis kuliah nanti kita pasti bekerja, habis kuliah nanti kita akan masuk ke wartawan. No, kita sekarang tidak seperti itu teman-teman. Hari ini kita harus siap. Saya khawatir kalian kalau terlalu berekspektasi tinggi, kuliah S1 nanti, misalnya contohnya gini, kalian hari ini yang semester 1, berarti kalian ada kemungkinan lulus sekitar 2023 atau 2024. Atau yang semester 3 mungkin ya lulus 2023 itu ya, atau 2022. Maka belum tentu apa yang kalian pikirkan di 2020 ini sama dengan 2023 nanti teman-teman. Fenomenanya baru lagi. Ini kalian nanti tidak hanya WhatsApp, tidak hanya Instagram, ini sudah disiapkan oleh orang-orang kalangan digital ini. Mereka sudah siap platform-platform baru lagi, beda lagi. Kita sudah belum bisa move on dari WhatsApp, belum bisa move on dari Instagram, sudah diberondong oleh media-media baru lagi. Dulu kita mungkin ada yang mungkin Mas Ori masih pakai dulu Friendster gitu ya, kalau beliau sedang istilahnya punya misalkan waktu sekolah ada orang yang disukai mungkin chattingnya lewat Friendster gitu ya. Nggak anonim gitu ya. Tapi kalian sekarang sudah bisa pakai Instagram. Kalian kalau ada yang kalian sukai, kalian bisa DM, kalian kenalan gitu kan. Assalamualaikum. Tidak perlu kalian bertemu secara langsung, menyampaikan bahwa saya misalkan tadi ada yang namanya tadi siapa misalkan di sini ada yang namanya Miss Gurita, misalkan saya Miss Gurita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa harus datang. Enggak, kalian sudah cukup melalui Instagram, melalui media sosial itu tadi. Bagaimana ternyata itu peluang-peluang digital luar biasa, dan ketika komunikasi dengan cara digital dan cara konvensional kan tentu berbeda teman-teman. Maka kalau kalian lihat di DM-nya atau di komentarnya akun Instagramnya Presiden Jokowi, Pak Prabowo itu kalian coba cek. Mereka dihujani hujatan luar biasa di situ teman-teman. Tapi coba berani nggak waktu secara konvensional menghujani itu? Langsung nggak bisa. Tapi kalau di medsos menggunakan akun-akun anonim, kemudian bisa mengkritisi orang dengan cuma-cuma itu. Makanya kita akhirnya nanti di tengah pembanjirnya dunia teknologi, komunikasi, informasi ini ada dilema etisnya teman-teman. Kita semua sudah bebas, maka batasnya di mana? Nah itu akhirnya nanti kita bisa dilema. Makanya kalau kita nggak belajar tentang komunikasi secara khusus, maka kita nanti khawatir terjebak pada yang namanya kebebasan yang tiba-tiba ini atas nama kebebasan semua diungkap gitu, tanpa kemudian melihat aspek-aspek etis. Maka peluang dari terciptanya komunikasi perlu berubah juga. Cara pandang kita juga perlu berubah. Jangan hanya sekedar saya menyampaikan pesan ini secara langsung, tidak. Sekarang sudah banyak menggunakan media. Tantangan perlu banyak melakukan transformasi inovasi. Kalian nanti kalau hari ini kalian bisa tentang digital, kalian bisa belajar teman-teman. Kalian belajar bagaimana sih misalkan hobi bisnis gitu ya. Kalian boleh kembangkan bagaimana jualan online itu. Kalian praktekkan komunikasi sejak sekarang gitu teman-teman. Jadi tidak perlu nunggu selesai kuliah gitu. Kalian perlu sudah siap. Jadi yang namanya komunipreneur, jadi yang namanya social entrepreneur gitu ya, sociopreneur gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu kalian selesai S1 dari UTS, kemudian kalian baru memulai karir. Tidak, hari ini kalian sudah bisa jadi orang-orang yang menurut kalian punya passion di situ. Coba cek YouTuber, coba cek selebgram, mereka seperti apa membanjiri dunia informasi. Maka hari ini belum tentu orang-orang dari kalangan akademisi ilmu tadi itu dituruti oleh masyarakat, karena orang lebih powerful pada yang namanya influencer misalnya. Itu juga perlu kita jadikan pertimbangan bagaimana ternyata dunia media itu tidak lagi pada yang namanya dikotomi, ini media lama, ini media baru, tidak. Tapi sekarang sudah yang namanya mungkin Mas Ori sudah sampaikan, ada yang namanya praktek-praktek konvergensi ya gitu ya, praktek-praktek yang saling mengkoneksikan antara media satu dengan media yang lain. Bahkan media tertentu, media cetak, media televisi, agar bisa tetap survive, mereka harus punya akselerasi atau perpanjangan tangan media-media baru agar kemudian bisa menghidupi medianya, tetap bisa survive. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian juga sama, kalau kalian kemudian bisa menguatkan pandangan perubahan paradigma itu juga menjadi penting. Jadi
Ini saya mungkin itu dari saya ingin menutup. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin di-sharingkan boleh, kita bisa sharing dan belajar bersama. Di situ ada boleh email kalau kalian nanti ada sharing tulisan atau apa, kita bisa saling berkomunikasi bersama. Saya seperti yang disampaikan Pak Ori atau Mas Ori tadi, bahwa kita yang paling penting sekarang adalah saling belajar bersama, sharing bersama, silaturahmi, dan bagaimana nanti ke depan kita bisa mengembangkan komunikasi ini tidak hanya laku dalam tanda kutip sekedar ilmu yang sifatnya konvensional tadi itu, tapi juga ilmu yang adaptif dengan perubahan. Jadi dunia ke depan itu milik orang komunikasi sebenarnya teman-teman. Karena apa? Kita yang paham tentang bagaimana dunia itu sangat disruptif tadi, dunia sangat berkembang, kita bisa masuk ke sana. Maka dari itu teman-teman nanti bisa sharing bersama-sama terkait dengan komunikasi dan bagaimana kata kuncinya saya ingin menutup dengan simpulan bahwa memikirkan ilmu komunikasi di Indonesia bukan hanya kita melihat bagaimana sejarah perkembangannya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa membawanya ke masa depan. Itu yang paling penting. Jadi belajar memikirkan kembali ilmu komunikasi di Indonesia itu bukan hanya kita flashback tentang siapa yang mempionirkan ilmu ini, tetapi bagaimana ilmu ini bisa kita adaptasikan, kita konvergensikan, dan kita kembangkan ke masa depan. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Ori atau Pak Ori. Mungkin kalau masih ada kesempatan silahkan boleh ada diskusi atau tanya jawab, atau mungkin teman-teman bisa juga berbagi dari aspek-aspek yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tri, apa kabar? Terima kasih banyak. Ya, silakan saya kembalikan ke Mas Ori atau ke teman-teman. Ya, menarik sekali rasanya ya. Rasanya ini tidak terasa waktunya. Ada banyak hal yang bahkan buat saya pun juga baru saya mendengarkan itu. Mungkin kita termasuk beruntung mendengarkan langsung dari Mas Ferdi karena beliau ini secara langsung belajar dengan Profesor Alwi Dahlan yang secara langsung juga belajar dari Wilbur Scrum itu tadi. Makanya saya bilang terah komunikasi beliau ini ada gitu di jiwanya. Nah, mungkin ada atau kita langsung diskusi atau seperti apa? Karena kalau misalkan saya coba ingin sekali menambahkan sedikit, Mas Ferdi. Komunikasi kita memang saya sependapat dengan Mas Ferdi tadi yang mengatakan bahwa memang kedatangan Astrid Susanto kemudian Profesor Alwi Dahlan di Indonesia itu seolah-olah dikangkang atau dipenjara oleh sistem pembangunanisme yang hampir seluruh kajian-kajian komunikasi pada saat itu diarahkan Nggak kedengaran, Pak. pembangunan. Baru kemudian setelah era reformasi kita melihat celah pada ilmu komunikasi yang menjadikan seolah era ini adalah akan membuka pintu komunikasi menjadi lebih luas dan lebih sesuai dengan arah tujuannya. Cuman memang juga kalau kita coba poin yang berikutnya adalah ketika kita menyinggung soal Harold Laswell atau mazhab Laswellian gitu ya, itu sangat sering menjadi formula inti dari mahasiswa-mahasiswa di tingkat sarjana untuk melanjutkan bahkan sampai menyelesaikan studi sarjananya bahwa kalau komunikasi itu 5W 1H, bahwa kalau komunikasi itu ada komunikan, komunikator, media, channel, efek, dan lain-lain itu. Cuman yang kita tidak pahami arah perubahan ilmu komunikasi saat ini juga bahwa ini model-model konvensional Laswell kemudian yang dan kawan-kawan itu ternyata sudah mulai berubah di era disrupsi ini seperti yang Mas Ferdi sampaikan tadi bahwa
bahwa media informasi kemudian Internet of Things itu sudah menjadi mediumnya, bahkan sudah menjadi source komunikasi. Kalau kita coba membuat model terbaru dari komunikasi seperti yang saya baca dari Dr. Sulhan, Ketua Divisi Program Studi di Ilmu Komunikasi di UGM, beliau menyampaikan bahwa kita berhadapan dengan netizen, sebelah kiri, sebelah kanan netizen, dan berbatasan langsung, bersinggungan langsung dengan message, pesan, dan bahasa. Bahwa seseorang bisa masuk atau bisa dihukum itu hanya karena kesalahan komunikasi. Bahwa seseorang bisa menjadi atau mendapatkan reward itu hanya karena persoalan komunikasi. Dunia saat ini kalau kita coba mengulas lagi atau merefleksikan kembali, itu kita bahkan mungkin kita tidak sadar ya, dan harusnya wake up call untuk kita, itu sudah menjadi digital society setelah sebelumnya kita berhadapan di era disrupsi, kemudian information society dan lain-lain. Nah, sistem informasi seperti ini juga akan mempengaruhi keberlangsungan ilmu komunikasi ke depan. Bahwa ada idiom yang sangat sering kita dengar ya di lingkaran ilmu komunikasi, bahwa pendidikan itu atau ilmu komunikasi kemudian menjadi alat produksi kepentingan industri, alat kepentingan pasar. Kita, kalau yang saya simpulkan, kalau yang saya coba menarik garis ya sedikit saja, bahwa ya ilmu pengetahuan kemudian ilmu komunikasi kita cenderung lebih banyak ke wilayah-wilayah terapan seperti jurnalistik, public speaking, kemudian public relation dan lain-lain itu segala sesuatu, sehingga standar ilmu pengetahuan pendidikan itu dimulai dari standar atau kriteria industri. Nah, itu hal yang berbeda ketika di era pembangunanisme kita kemudian menjadi alat negara, kemudian hari ini kita menjadi alat dari pasar, alat produksi dari pasar. Nah, ilmu komunikasi harus bertanggung jawab dan harus menjadi wake up call untuk teman-teman mahasiswa, kemudian akademisi, kemudian praktisi untuk menghadapi hal-hal ini. Saya singkat saja mungkin, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Tadi saya sudah persilahkan melalui kolom chat, tapi tidak ada yang ini chat, mungkin ingin berinteraksi langsung mungkin dengan Mas Ferdi. Silakan. Baik. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja ya untuk mempersingkat. Oke, ada, silakan. Silakan, Sagita, Tri, nggak usah rebutan, ayo satu-satu aja. Assalamualaikum, boleh Pak izin sebelumnya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanti dari Vkom UTS. Sebetulnya saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini. Sampai saya merasa bahwa ilmu komunikasi itu bukanlah sebuah hal yang pure yang secara gamblang kita dapatkan. Jadi harus menggunakan perbanyak literatur dan lain sebagainya. Tadi ada satu poin yang sangat tertarik di saya, bahwa anak-anak yang ambil bidang ilmu komunikasi itu belum tentu bisa linier dengan ilmu komunikasi. Contohnya sudah banyak dijelaskan tadi. Jadi pertanyaannya saya Pak, dilema etis atau dilema kelinier komunikasi itu bisakah kita lewati dengan cara seperti apa gitu Pak? Dilema liniernya komunikasi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang ribut-ribut di belakang. Ya, baik. Langsung dijawab aja ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan mungkin biar tidak lupa. Terima kasih Tri atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah sempat mengulas sedikit beberapa bagaimana sebenarnya hari ini
dunia digital, dunia disrupsi, dunia teknologi hari ini memang tidak mengarahkan, tidak menekankan pada aspek yang disebut linearitas gitu. Jadi linearitas itu memang dianggap sudah dalam tanda kutip terlalu baku, terlalu kaku untuk kemudian bisa dihadapi dengan beragam sisi yang sekarang ini bisa muncul dari mana saja. Tapi pertanyaannya, nanti kita juga berkaitan dengan satu, apakah kemudian semua aspek ini sudah siap dengan perubahan digital itu, dan pandemi ini menunjukkan bahwa bagaimana kekuatan digital itu menunjukkan keperkasaannya gitu. Orang semua sekarang dituntut untuk menyesuaikan dengan dunia digital. Hari ini kalau mungkin kita tidak menggunakan platform Zoom, Google Meet atau apa, mungkin kita tidak akan melakukan diskusi daring seperti ini. Tentunya apa yang melatari ini ya karena tuntutan perubahan itu pandemi membuat kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Maka menjawab itu bagaimana kita bisa melewati linearitas tadi itu kalau nanti dunia kita juga bisa diisi oleh orang lain, teman-teman. Jadi kita pun juga bisa mengisi dunia orang lain. Maka kata kuncinya maka kita harus punya kemampuan yang adaptif. Jadi punya kemampuan adaptif itu maksudnya gini, teman-teman. Kalian jangan hanya linear bahwa oh saya belajar komunikasi nih, pasti saya nanti bisa membuat misalkan jadi jurnalis atau wartawan, nanti kalian lulus masuk ke media. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Tapi bagaimana kita punya keterampilan-keterampilan yang bisa dibangun. Minimal kalau kita belajar pada banyak tokoh atau banyak orang sering sharing itu, minimal kita kan harus punya 4C gitu ya. 4C. Yang pertama itu sebagai seseorang kita harus yang sifatnya punya yang namanya critical thinking ya. Punya respon kritis, punya cara berpikir kritis, bagaimana kalau ada sesuatu yang berubah, kita juga perlu beradaptasi dengan perubahan itu, yang disebut dengan critical thinking. Maka kita juga harus bagaimana kalau fenomena ini berubah, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan fenomena itu, bahkan bisa memberikan solusi. Satu, critical thinking. Kedua adalah kita juga perlu yang namanya, yang kedua ini ya komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi, kalau tadi adalah critical thinking, yang kedua ini komunikasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan, kalau misalkan hari ini kalian tidak sepakat dengan undang-undang Omnibus Law, kalian misalkan tidak sepakat dengan kebijakan Kemendikbud, kalian tidak sepakat dengan keputusan atau kebijakan dari kampus, kalian kan bisa menyampaikan kritik-kritik itu secara baik, menggunakan kanal-kanal media kalian, maka itu juga bisa menggunakan komunikasinya juga bisa lebih luas. Kalau kalian menyampaikan misalkan kok hari ini kuota terbatas tapi didorong oleh pihak pendidikan harus mengikuti, ya, maka bagaimana menyesuaikan itu? Kalian juga bisa membuat kritik-kritik secara baik menggunakan kanal-kanal alternatif. Ketiga misalnya, itu yang ketiga yang disebut yang namanya collaboration ya. Collaboration itu bagaimana kita hari ini kita kurangi ya, bukan mengurangi, maksudnya kita meminimalisasi atau istilahnya tidak terlalu banyak kompetisi, tetapi kita banyak kolaborasi. Jadi jangan anggap orang itu sebagai lawan, jangan anggap jurusan teman kalian yang bidang lain itu bukan lawan kalian, gitu. Jadi bukan, ini malah ajak kolaborasi. Kalau kalian ketemu dengan anak-anak mahasiswa teknik informatika, ajak mereka kolaborasi. Kalian susun terkait dengan kontennya, anak komunikasi, mereka susun terkait perangkat digitalnya, gitu teman-teman. Maksud saya, kalau kalian bisa kerjasama dengan anak arsitektur, misalkan kalian bisa buat formulasi bangunan yang baik, kalian menunjukkan aspek nilainya, aspek bagaimana mengkomunikasikan ini ke orang, terus orang-orang yang tadi itu terkait dengan konten arsitekturnya. Begitu juga dengan sebaliknya, teman-teman mungkin bisa kolaborasi dengan anak-anak pertanian terkait dengan bagaimana pertanian itu bisa diminati oleh kalangan muda dengan cara-cara komunikasi yang kreatif, komunikasi penyuluhan, komunikasi pembangunan ala milenial gitu. Jadi itu yang teman-teman harus create, teman-teman. Nah, ada C yang keempat ini yang menjadi kata kunci ya. Tadi saya sudah bilang critical thinking, tadi saya sudah bilang communication, saya tadi sudah bilang collaboration, dan yang keempat ini adalah creativity. Nah, itu kata kuncinya. Creativity itu penting. Belum tentu ya, walaupun kita dosen, mungkin Pak Ori, saya atau dosen-dosen yang lain, belum tentu sekali berdosen atau sekalipun orang-orang yang senior itu adaptif dengan perubahan gitu ya. Apalagi sekarang dunia digital itu
sebenarnya tidak begitu ramah dengan generasi baby boomers gitu, tapi lebih ramah ke generasi milenial, lebih ramah ke generasi Z. Kalau kalian lahir setelah 1994 itu kalian sudah tidak masuk milenial sebenarnya kalau di dalam klaster itu, tapi kalian sudah masuk generasi Z, yang generasi itu sudah lebih mungkin bisa lebih native lagi ya, lebih dekat lagi dengan dunia teknologi gitu. Bahkan kalian mungkin sejak lahir itu sudah lahir dengan cara-cara teknologi gitu ya. Mungkin kalau dulu tidak kenal dengan cara-cara teknologi digital, tapi hari ini menggunakan cara-cara digital tertentu. Jadi saya ingin menyimpulkan apa yang ditanyakan Tri tadi. Kalian jangan mempersoalkan jurusan atau sekedar keilmuan komunikasinya gitu. Tapi yang perlu kalian siapkan adalah bagaimana komunikasi ini kalian siapkan, kalian jadikan sebagai resource atau kalian jadikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk kalian nanti bisa melakukan hal-hal yang produktif gitu. Jadi di kepala kalian itu jangan hanya sekedar nanti jadi wartawan, jadi public speaker, jangan, luaskan itu gitu. Jadi komunikasi bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Hari ini kalian juga bisa menjadi pengusaha yang sukses. Kalian buka lapak di media online, kalian jadi pengusaha yang handal dengan cara-cara media kreatif itu tadi. Jadi makanya, tapi ingat Tri, linear tadi itu kalau dalam aturan regulasi masih agak penting. Karena apa? Linearitas itu dalam konteks perguruan tinggi itu masih kadang dilihat. Dulu jurusannya apa, S1-nya komunikasi, S2-nya apa, harus komunikasi gitu kan. Itu karena kepentingan-kepentingan pendidikan yang kadang masih belum adaptif dengan perubahan gitu. Jadi bahkan kalau orang di barat itu tidak memperdulikan dia jurusan apa, yang penting karyanya gitu teman-teman. Kita cek Wilbur Scrum, tokoh-tokoh yang lain, Harold Laswell atau tokoh-tokoh yang lain, ada Andrew Chadwick, ada banyak tokoh. Mereka itu Christian Fu atau Manuel Castle, itu banyak tokoh-tokoh yang bukan dari komunikasi, tapi produknya bukunya buku komunikasi, ininya. Akhirnya itu yang mengisi kita semua. Jadi kata kuncinya linear itu boleh dalam aspek tradisi, tapi yang tidak boleh linear adalah perspektif kita. Paradigma kita tidak boleh linear, itu karena kita harus paradigma yang sifatnya kolaboratif dan creativity. Oke, itu mungkin Tri. Semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ferdi. Saya rasa cukup satu penanya saja ya, saya rasa. Atau bagaimana Mas Ferdi? Mau secara cepat ditambah satu lagi atau bagaimana? Boleh satu lagi cepat, karena mungkin di sana sudah dekat Jumatan gitu ya, atau mungkin cepat satu pertanyaan sambil saya closing mungkin kalau memang masih ada waktunya. Oke, boleh satu lagi berarti ya. Siapa yang ingin bertanya silakan. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja saya ingin bertanya kepada Pak Ferdi Firmantoro, sebagai karena di sini dominannya anak komunikasi yang semester awal, semester pertama. Jadi di komunikasi itu apa sih skill yang paling penting, apa aja sih pengetahuan yang paling penting untuk dimiliki oleh anak komunikasi? Yang paling awal apakah skill listening, reading, atau yang lainnya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Sagita untuk pertanyaannya. Jadi gini, skill apa yang perlu diperlukan? Ini skillnya ini tidak hanya diperlukan oleh anak komunikasi, itu persoalannya teman-teman, tapi diperlukan oleh semua istilahnya jurusan apapun itu perlu skill yang sama. Tadi misalkan kalau saya sudah bicara tentang menjawab pertanyaan Tri, istilahnya ada critical thinking, communication, creativity, dan collaboration, itu kemampuan yang secara umum harus dimiliki. Nah, penerjemahnya itu bisa banyak teman-teman, penerjemahnya bisa banyak. Contohnya, kalau kalian hari ini concern di passion di bidang public speaking, misalkan kalian bisa membuat program-program seputar itu. Gitu. Kalian bisa membuat semacam konten-konten kreatif seputar itu. Kalian bisa membuat literasi media dengan cara membuat Instagram yang kontennya edukatif misalkan. Itu adalah bentuk-bentuk kontribusi yang harus bisa kita lakukan di saat ini. Hari ini kita sedang menghadapi yang namanya fenomena atau istilahnya realitas hoax misalkan. Disinformasi, hoax, misinformasi, dan bencana komunikasi yang lain. Maka dari situ
kita harus bisa berkontribusi di situ. Itu yang paling penting teman-teman. Kita harus bisa berkontribusi sejak sekarang. Lah, dari situ nanti kita bisa kolaborasi dengan banyak orang. Contoh mungkin kalian sudah banyak bisa belajar dari Pak Ori. Hari ini ada beberapa kawan juga, kita hari ini tidak terbatas kolaborasinya teman-teman. Kita bisa kolaborasi dengan orang luar negeri gitu ya. Kita bisa kolaborasi dengan orang yang mungkin secara aspek fisik ini sulit terjangkau. Kita tidak perlu kok ke Amerika, kita tidak perlu kok ke Australia, kita tidak perlu kok ke misalnya ke Belanda. Kalian cukup bisa tinggal di daerah, tapi kalian bisa mengakses internet yang bagus, kalian bisa membuat sesuatu yang bisa diikuti atau bahkan kreatif dan menjadi percontohan bagi orang lain, maka kalian bisa survive di situ teman-teman. Nah, makanya saya ingin menguatkan pertanyaan itu dengan memberikan pandangan bahwa kemampuan atau skill yang harus kita kuatkan sejak sekarang adalah bagaimana minimal ada dua. Kalau saya spesifikkan, satu adalah teknologi, kemampuan terkait teknologi ya. Kedua bahasa Inggris, itu teman-teman. Dua skill itu yang membuat kita bisa adaptif atau agile atau lincah dengan menghadapi perubahan. Satu teknologi, kita dekat dengan teknologi. Boleh dekat dengan teknologi itu minimal kita sudah paham lah apa yang terjadi perubahan. Kedua bahasa Inggris, tapi juga tentu bahasa-bahasa yang lain. Karena apa? Dua hal ini, aspek kebahasaan dan teknologi ini yang menguasai hampir separuh lini kehidupan teman-teman. Ya gitu. Jadi dua hal ini komunikasi harus kuat terkait teknologinya, harus kuat terkait dengan bahasanya, yaitu. Kalau itu kuat nanti kita bisa kuatkan di aspek-aspek lain. Misalkan kita dikaitkan dengan aspek politik dan yang lain-lain. Karena hari ini saya berikan sedikit contoh praktis saja. Kampanye politik di tengah pandemi perlu teknologi. Nah, kampanye itu siapa yang terlibat? Harusnya orang komunikasi, teman-teman. Teknologinya juga perlu kita paham. Terus bagaimana kita meng-create kampanye-kampanye yang kreatif di tengah pandemi. Gitu. Itu kerjaan anak komunikasi, gitu. Kita harus turun di situ. Jangan diisi, ya boleh diisi orang lain ya. Tapi kalau bisa secara kelembagaan kita turun ke situ. Maka saya ingin menutup bahwa kepada teman-teman menyimpulkan bahwa gini teman-teman. Ayo kalau kalian sekarang semester 1, semester 3 atau semester yang lain di atasnya lagi, hari ini sudah ada Pak Ori atau mungkin kalian bisa belajar dari manapun. Kadang gini ya, saya jujur mengakui saja, kita kadang dosen bisa saja kalah ilmunya dengan mahasiswa karena akses internet, membacanya itu bisa lebih cepat teman gitu. Maka saya di dalam forum-forum selalu menyampaikan bahwa kalau ada yang tidak sependapat dengan saya bahkan mengkritik, ayo boleh gitu. Karena kalian risetnya juga bisa dari luar. Maka dari itu kita tidak seperti yang disampaikan Pak Ori tadi, tidak hanya dosen sebagai komunikator, kalian sebagai komunikan, medianya Zoom, dampaknya kalian paham, tidak hanya itu teman-teman. Gitu. Kita hari ini sudah di mana-mana gitu teman-teman ruangnya. Kalian walaupun sekarang di Sumbawa, kalian harus bisa gimana ya cara mengendalikan Indonesia dari Sumbawa gitu loh. Kalian nggak perlu datang ke Jakarta teman-teman. Kalian cukup tetap di Sumbawa. Tapi apa yang harus kita bisa ikuti dari kreasi kalian dari Sumbawa itu? Jangan sebaliknya kita semua ikut-ikutan yang dari Jakarta, dari Barat. Enggak, kalian bisa karena untuk menjadi orang itu kita punya 3 jalur. Kalian mau ikut arus, berarti kalian jadi hanya sekedar follower. Kalau kalian melawan arus, berarti kalian menjadi oposisi, ya orang yang oposisi. Tapi kalian juga punya jalur ketiga, apa? Membuat arus baru, gitu ya. Jadi kalian bisa kreativitas lain. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, barangkali tidak bisa di forum, boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Instagram atau media apapun, boleh melalui Pak Ori atau kita nanti buat forum yang lain lagi. Kita buat diskusi yang lebih menarik bisa dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus yang lain. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat ilmu yang masih sedikit ini. Saya juga masih belajar bersama. Dan sukses untuk teman-teman. Yang paling penting adalah semoga kalian dijauhkan dari virus, tapi dikuatkan untuk semangat belajar terus. Itu ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ferdi Firmantoro. Saya ucapkan mewakili rekan-rekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa sudah bersedia berbagi ya bersama kita di sini di Sumbawa di forum kali ini.
Yang kedua, terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa. Besar harapan saya kita masih tetap bisa menyambung silaturahmi lagi ke depannya. Seperti yang disampaikan Mas Ferdi, ada 4C tadi. Dan saya sangat setuju sekali ya, sependapat sekali dengan yang disampaikan tadi. Critical thinking, collaboration, communication, creativity. Itu adalah hal-hal yang memang untuk hari ini mungkin menjadi sangat wajib untuk berperilaku adaptif dengan teknologi yang akan kita hadapi. Ke depan akan seperti apa ilmu komunikasi, kitalah yang menentukan, kitalah yang harusnya membuat line ilmu komunikasi sendiri. Karena masa depan ilmu komunikasi itu kita mulai hari ini. Sekian dari saya ingin menutup dengan kata-kata yang secukup yang selama ini menjadi pegangan saya dan terinspirasi juga dari Mas Ferdi bahwa tidak penting siapa gurunya, tapi lebih penting lagi adalah kesediaan menjadi murid. Dan mungkin seperti itu. Terakhir Mas Ferdi, terima kasih banyak. Saya izin untuk screenshot, kita sesi foto bareng dan nanti akan saya share ke teman-teman di forum WA WhatsApp kelas. Oke, saya izin screenshot Mas Ferdi 1, 2, 3. Oke. Terakhir mungkin kita sambil melambaikan tangan. Tapi seperti apa kalau komunikasi itu simbolnya? Karena khawatir kalau mulai begini ada yang tersinggung nanti. Mau mulai memainkan simbol nanti berbahaya sekali. Oke. Terima kasih banyak Mas Ferdi dan teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan ke kita. Dan saya akhiri kelasnya. Hari ini insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan, teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi. Nitip salam ke teman-teman di UI, Mas Ferdi, ke teman-teman pejuang ilmu komunikasi lainnya. Dan spesial untuk teman-teman IKUB di Jakarta. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih semua. Sukses untuk kalian semua. Kita sambung semuanya. Ya. Terima kasih juga Pak Ferdi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tri Haryanti. Terima kasih semua. Izin live ya, sukses selalu untuk Tri Haryanti. Ini Kak Terima kasih Silvi. Pak. Terima kasih Pak. Om Surya.